Mbak di sini. Di mahasiswa UIN, program studi mahasiswa semester 4. Kebetulan kita tuh dapat tugas, Pak. Dapat tugas buat untuk ini menganalisis mengenai manhaj dan otoritas hadis dari sudut pandang ormas LDI. Kebetulan bagaimana sih gitu metode yang digunakan organisasi masyarakat LDI ini dalam memverifikasi keabsahan sebuah hadis dalam sebelum dijadikan dasar praktik keagamaan gitu, atau jadi dasar hukum gitu sebagai praktik keagamaan di ormas ini. Gini Pak, yang satu itu gimana Pak? Jadi gini, kalau kedudukannya kan yang pertama kan Quran kan. Iya. Apapun yang bertentangan dengan Quran, berarti Quran yang menang. Ada pertanyaan begini. Jadi ada yang bertanya pada ulama gitu. Bagaimana kalau saya wudu saya itu saya praktekkan apa yang di Quran, bukan hadis. Kan ada tuh, gitu. Jadi engkau bersolat, bagus ini wujuhakum, wa'idyakum. Urutannya seperti itu. Dijawab sama ulamanya, gitu kan. Kalau saya bilang nggak boleh, ya Qurannya ada. Tapi kalau saya bilang boleh, yang dicontohkan Nabi bukan itu. Yang dipraktikkan oleh Nabi. Tapi itu dijadikan dasar hukum oleh Nabi untuk wudu. Tapi kalau mempraktikkan seperti itu, tapi dasarnya itu. Nah terus yang dipraktikkan bagaimana? Ragamnya banyak. Terus dari sekian ragam ini, yang mana yang diikuti? Yang mana yang sudah dikaji? Gitu kan? Terus, nah, umpamanya ada 10 hadis nih. Yang saya kaji baru satu, ya baru satu. Yang buku yang boleh gitu. Kalau yang belum dikaji, belum pelajari kok ngikutin yang orang berarti taklid. Ngaji dulu. Nah, gitu cara berpikirnya begitu ya tadi. Nah, lalu untuk mengenal hadis, kan ada orang-orang itu siapa sih yang dalam perjalanan hidupnya itu dekat dengan Nabi? Kan banyak pilihan hadis kan? Banyak pilihan hadis. Ya kita milih lagi yang mana yang paling banyak memperhatikan hadis itu ya orang yang paling dekat dengan Nabi dong. Tanpa menyalahkan yang lain. Nah, contohnya kayak Abu Hurairah kan kemana-mana Nabi kan ikut kan? Tentu lebih banyak Abu Hurairah lebih mengenal Nabi dong dibandingkan yang hanya di rumah aja kan? Dan sehingga banyak yang bertanya tentang hadis juga beberapa. Dan yang muncul tuh para penghimpun hadis kan ada yang namanya Sahih. Kan Sahih 2 ya, Bukhari dan Muslim. Iya. Baru yang lainnya Sunan. Kalau Sahih Bukhari, khususnya Bukhari itu memang dia waktu mengumpulkan hadis dan beliau itu yang kuat-kuat sendiri, yang lemah itu disendirikan. Kalau yang Sunan itu kadang-kadang masih campur tuh, tapi dia ngomong ini lemah. Nah, kenapa butuh kita pelajari juga yang Sunan ini untuk proses belajar? Oh, kalau Abu Daud yang menyatakan lemah, dia tunjukkan ini loh penyebabnya. Nah, jadi urutannya tuntutannya lagi. Kalau Bukhari dan Muslim ada ini yang kita pakai, yang ini di nomor sifatnya memperkuat apa yang telah disabdakan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tiba-tiba muncul dari hadis-hadis lain. Selagi itu dia memperkuat, ya ilmu hikmah. Jangan hadis orang sobek, orang lawas sobek aja, apa ini? Ya gitu. Bagaimana peran guru atau ulama sekitar di warga sini gitu Pak, dalam menyampaikannya kepada murid-muridnya, maksudnya peran gurunya gitu. Jadi apakah peran gurunya itu sangat penting dan kuat di dalam memverifikasi tersebut? Oh, jadi kan di DPP sendiri yang usahanya kan sebut aja ada dewan guru, ada ulama sekian. Ya. Nah, jadi fa'im tanda satu musayin bisa saja di antara guru ini terjadi selisih kan? Farudul Allah wa Rasuli, kembalikan ke ilallah wa Rasuli, ke sumber hukum yang ini loh.
Gini, dalam praktek ibadah itu tidak sekedar melihat benar dan salah, tapi itu membawa kemaslahatan atau tidak. Bisa jadi itu tidak salah tapi tidak membawa kemaslahatan. Jadi kita dalam mengkaji itu secara utuh, tapi pemakaian pilihan itu kan ada kondisi-kondisi tertentu kan. Gitu. Kak, ya lanjut supaya ada permasalahan kontemporer, contohnya tadi ya COVID gitu. Kan biasanya kita selalu rapat gitu, ada COVID ini, disuruh social distancing gitu kan, 1 meter nih. Itu juga apakah dari warga sini juga dan pihak sini gitu melihat juga hadis tersebut atau kayak mengkaji juga kebutuhan saat itu atau tetap harus gitu Pak, harus dempet atau kita karena kondisi seperti itu ada kelonggaran. Ya ternyata yang wabah yang kita alami dulu sudah dialami orang dulu juga. Sudah dialami orang dulu juga. Dulu sholatnya jarang-jarang juga sudah pernah terjadi. Ya ulama yang mempelajari itu ada loh ini. Oh ya udah. Nanti nggak ngawur gitu kan. Ya kita juga kerja ya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya rapat lagi. Gitu. Jadi memang apa ya? Tapi dalam objek pengajaran Pak, hadis sering jadiin kayak materi ya Pak. Oh iya terus Quran hadis nasihat mau izo kan. Jadi ya ini harus bergandengan ya. Quran tuh nggak jalan kok hanya garis-garis saluran agama kan ini. Prakteknya Nabi itu kan robot wahyu mengerjakan pun juga apakah tadi prakteknya ada Nabi. Ya ini yang lebih tahu Nabi siapa? Sahabat lah yang menceritakan tentang Nabi itu begini. Ya, gitu. Kepemimpinan seorang wanita perempuan. Nah, bagaimana gitu Bapak memandang mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks kehidupan bernegara dan jabatan publik di masa sekarang? Apakah ada batasan spesifik mengenai hal tersebut? Kalau urusan agama memang harus kemudian ke laki-laki imam sholat nggak boleh perempuan. Kalau urusan dunia silakan selagi mampu. Dan nyatanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan perempuan, laki-laki nggak bisa. Itu. Bapak permasalahan hadis ketiga tentang Ru'yatul Hilal dan otoritas negara. Gimana prosedur yang diikuti organisasi dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri? Apakah organisasi memposisikan hasil pengamatan internal atau ikut gitu ke pemerintahan gitu, ke negara, otoritas negara? Awalnya karena memang negara yang punya otoritas dan punya alat, ya kita ikut aja. Lama-lama kita ikut belajar, ngamatin bareng, dan laporan ini kita laporkan juga. Penguatan kami begini, bukan berdiri sendiri. Jadi tidak cuma menerima hasil pemerintah hasilnya kita harus enggak juga, tapi kita tetap belajar. Ya sekarang belajar dengan Kementerian Agama yang bimbing, kita beli alat juga. Bahkan ikut bareng-bareng juga di situ. Kami juga punya alat misalnya gitu kan, dan orang dilatih oleh dari Kementerian Agama. Jadi tanggapan Bapak terhadap orang luar yang mungkin salah paham terhadap organisasi ini gimana? Mungkin yang ada kesalahpahaman terhadap cara beribadah, cara mereka memperlakukan orang luar itu gimana? Karena yang saya dengar adalah yang kayaknya salah paham terhadap. Ya, karena pahamnya yang salah itu. Iya, jadi klarifikasi. Misalnya apa? Yang kayak ini yang saya tahu kemarin di podcast itu loh, yang katanya kalau misalnya orang luar itu dipel apa gimana gitu loh. Soalnya kan kayak mana mungkin ya orang. Kalau betul habis ikut sholat tubuhin aja. Iya. Begitu udah selesai pel masuk lagi tuh. Pel lagi nih, ayo kawan-kawan yuk. Tapi nggak yang ngepel.
Jadi kalau misalnya kita nantinya mau klarifikasi ke mereka itu gimana dia? Kalau misalnya kita kan mungkin udah tahu kita nih Pak. Ini nggak gini harusnya Ya gini. diajak aja. Oh iya, Coba iya. ini. Kalau perlu jangan di keramik, di itu karpet di belakang imam lagi gitu. Ada isu seperti itu dari mana ya Pak ya? Ya, Dari tahun 80-an ya itu. Oh, udah lama berarti. Iya. udah Saya masih- dulu. masih Ini gadis yang kok. lebih ekstrim lagi. Kan tuduhannya apa, PKI putih. Oh, baik. Iya, saya itu aja bukan zaman saya tuh, zaman yang lebih tua. Saya tanya seperti yang lebih tua kan. Kenapa kita disebut PKI putih? Karena di zaman itu yang paling kelompok disebut katakan karena kelompok yang betul-betul bisa memperlihatkan militansinya. PKI dulu militan loh. Yang mengimbangi itu kita gitu. Kita mau dituduh PKI karena sama-sama militan, nyatanya enggak. Berarti PKI putih. Yang sama hitam. Gimana itu? Ya, sampai segitu. Banyak yang nggak apa-apa di zaman Nabi juga kan perjalanannya gitu ya. Bagaimana prinsip dasar organisasi ini dalam menyikapi kebijakan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Satu. Kemudian jika terdapat kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan pemahaman hadis dari organisasi ini gitu, Bang. Apa yang langkah organisasi ini lakukan gitu? Apakah ada kayak Itu sudah ada jalurnya juga ya. Ya, itu sudah kita nunggu, biasanya mereka belum tahu gitu. Orang-orang itu. Ya, bahkan kita sendiri kan ada istilahnya yang mengamati kan, bukan hanya soal Indonesia aja, tapi dampak-dampak yang timbul nanti dari gejolak yang ada itu kan. Itu. Tapi kesyukuran kita loh, kita beragama di Indonesia ini tidak dikontrol oleh negara. Malaysia aja udah sulit, harus mengikuti seragam agama itu maunya negara. Sulit. Jadi orang-orang Malaysia sendiri melihat kehidupan beragama di Indonesia itu kan happy, bahagia. Di sana kan enggak. Karena dikontrol oleh negara. Karena negara itu kan istilahnya melayani kelancaran umatnya aja, silakan. Yang penting jangan gontok-gontokan. Agama apapun yang dia anut, selagi dia masih patuh dengan agamanya, orang masih baik, karena masih ada yang dia takuti. Yang repot kan beragama tapi tidak patuh sama Tuhannya aja berani kok. Buktinya dia nggak patuh. Berarti kamu sama Tuhanmu kamu berani. Bagaimana kebesaran Tuhanmu gitu kan? Dia patuh itu agama apapun, kalau dia patuh, dia soal keduniaan loh, masih baik ini orang, berarti masih ada yang dia takut. apa yang diarahkan oleh pengurusnya atau dia boleh langsung saja ikut pemerintah atau bagaimana Bapak? Dalam konteks masyarakatan jadi mengatur mengontrolnya seperti apa? Ini udah menyangkut kebijakan publik ya? Ya. Kalau yang norma yang sehari-hari kan udah bagus kayaknya ya. Bahkan begini, yang dijaga itu biasanya kan nasihat pengarahan yang ada di organisasi itu kepada warganya, jangan sampai membuat tindakan yang melanggar misalnya, karena kalau nanti udah melanggar akan menghambat kelancaran kamu beribadah. Misalnya berkendaraan harus punya SIM. Nanti karena kamu nggak punya SIM, terus ada razia, kan menghambat. Sudah menyita waktu, menghambat yang lain, dia segala yang nggak perlu kan, makanya sudah dicegah. Jadi peraturan pemerintah yang sah supaya kita menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Kadang-kadang kita sudah baik aja masih ada fitnah karena apalagi baik. Ya. Nah kalau ada mungkin kebijakan pemerintah yang agak seperti apa gitu kan, kalau kita itu sudah urusan organisasi yang lebih tinggi bagaimana menyikapinya. Kalau kita nggak kuat ya kita diam dulu, diam aja. Kan fatakullah masatotum kan sebatas kemampuan. Tapi kalau ada yang mungkar itu paling rendah itu kan diam dan mengerti tidak setuju dan didoakan. Ya
Nah kalau berbicara seperti itu ya kebijakan pemerintah ya tidak semuanya diproses sih, Pak. Menurut Bapak, atau pandangan Bapak tentang perbedaan ulama yang menafsirkan hadis dan menafsirkan Al-Quran gimana Pak? Kan sekarang banyaknya perpecahan itu karena emang dari atasnya bertafsir. Menurut Bapak gimana? Kan ada yang menyebutkan bahwa perbedaan itu rahmatul lil alamin kan? Tapi nyatanya malah beda organisasi malah saling menjaga gitu loh. Kalau menurut saya baik-baik aja. Saya kan yang ditanya tadi kan. Jadi ingat pelajaran waktu di SMP dulu. Bagaimana hubungan antara pembukaan UU nomor 5 dengan Pancasila? Jawaban baik-baik aja, Pak. Bagaimana hubungannya baik-baik aja. Saya nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat itu hanya satu. Itu bagaimana pandangan? Ya, yang hanya satu itu gampangnya begini kan, kita ini kan, saya begini deh untuk menjawab itu gini kan. Saya ini udah ngaji lama, terus ikut juga diskusi di situ, yang diskusi ulamanya, kemudian yang audiensnya juga ya beberapa ulama-ulama juga, terjadi dialog. Saya jadi penonton aja kan. Kok menarik juga ini. Nah, ini timbul pertanyaan saya, agama ini sebenarnya panganan apa? Agama itu kalau dia makhluk apa sih agama itu? Saya ingin menemukan definisi itu, gitu ya. Akhirnya setiap orang yang saya ketemu waktu di Aceh, pas ke sana itu ketemu orang yang saya lihat, ya ini juga dosen, pernah di UIN juga, gitu. Saya nanya, Mas agama itu apa sih? Oh malah dia menjelaskan tentang apa itu milah, apa itu din. Bagus. Milah itu kata dia kan, sekumpulan peraturan dari Allah tapi belum sempurna. Maka agama-agama sebelum Nabi itu lebih menggunakan istilah milah bukan din. Bahkan di awal-awal Nabi juga masih menggunakan milah bukan din. Baru belakangan baru din. Din adalah sekumpulan peraturan yang sudah sempurna. Islam. Penjelasan dia. Menarik nih, kita simpan. Tiba-tiba ada yang datang di sini, teman lama. Saya sudah lupa dia masih ingat. Dia bilang saya udah jadi dosen di UIN, cerita gitu. Terima kasih Bapak. Cek. Orfan. Ini. Kita sedang nunggu ini.